Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal tes wawasan kebangsaan sejarah untuk yang part pertama. Soal yang pertama, salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II yang berada di Jakarta pada tahun 1928 adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda, B. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan, C. Dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia, dan E adalah perumusan proklamasi. Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di situ menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 1. Kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi yang benar yaitu adalah yang A, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Soal yang nomor 2, kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang itu disebut dengan A. Rodi, B. Tanam paksa, C. Seinedan, D. Romusa, dan E adalah Seikeiri. Nah, jadi untuk masa penjajahan Jepang itu dia menggerakkan sistem kerja paksa atau biasanya disebut dengan Romusa. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Soal ketiga, latar belakang keluarnya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang presiden yang luas di berbagai bidang, B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu pada tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, C. Adanya masa reses yang berkepanjangan, D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap sidang konstituante, E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Latar belakang dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah yang pertama, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1 pada tahun 1955 itu tidak menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dalam konstituante yang berkepanjangan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, yaitu Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Soal keempat, alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintahan untuk menindak pelanggaran laut, yang E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia itu adalah milik eksklusif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Jadi untuk jawaban yang benar adalah yang C, yaitu untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Soal nomor 5, dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Supersemar, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden, E. Dukungan rakyat.
Surat Perintah 11 Maret atau biasanya disebut dengan Super Semar adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Super Semar. Soal ke-6, tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1 pada tahun 1955 adalah A. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang RIS. Kemudian yang B. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar 1950. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. Dan E. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menterinya. Jadi, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1 pada tahun 1955 itu tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang sementara pada tahun 1950. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar 1950. Soal nomor 7, di bawah ini yang bukan merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante. B. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. C. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. D. Pembentukan DPRS. E. Pembentukan DPAS. Isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Kemudian yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi untuk jawaban yang benar itu adalah yang D, pembentukan DPRS. Soal nomor 8, berikut yang dimaksud dengan kolonialisme. A. Paham alih kewarganegaraan. B. Paham dalam perekonomian. C. Paham pengusahaan kemanusiaan. D. Paham kepemilikan. E. Paham mengenai penjajahan. Kolonialisme itu adalah usaha yang menyatukan daerah koloni atau jajahan yang berada di luar wilayah negaranya di bawah satu komando. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu adalah yang C, yaitu paham tentang pengusahaan kemanusiaan. Soal nomor 9, di bawah ini kebijakan merkantilisme itu adalah yang A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor. Yang B. Mengurangi pertambahan penduduk. C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian. D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Jadi, kebijakan merkantilisme itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Dan yang kelima, yaitu melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah yang D, mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Soal nomor 10, imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk apa? Jadi A. Untuk mengembangkan perekonomiannya. B. Memperkuat pertahanan militernya. C. Mengembalikan kejayaan negara penjajah. D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia. E. Melakukan pembalasan terhadap negara dan bangsa lain.
Tujuan dari imperialisme modern itu adalah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan industri. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, mengembangkan perekonomiannya. Sekian dan terima kasih. Semoga lulus CPNS tahun 2021. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. See you.